Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa Sabrina Putri, NIM 18101047. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perusahaan Negara. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan membahas 3 cara privatisasi BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Yang pertama, penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal atau intinya public offering. Privatisasi dengan cara penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal dilakukan melalui yang pertama itu ada penawaran umum atau initial public offering atau go public, yang kedua penawaran umum kelanjutan secondary public offering, yang ketiga itu ada penerbitan obligasi konversi dan efek lain yang bersifat ekuitas, yang keempat adalah penjualan saham kepada mitra strategis deployment bagi persero yang telah terdaftar di bursa. Yang kelima adalah cara memperpanjang memenuhi ketentuan di bidang pasar modal. Penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal dilakukan apabila memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan termasuk persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan di bidang pasar modal. Yang kedua itu adalah penjualan saham langsung kepada investor atau strategi sales. Privatisasi dengan cara penjualan saham secara langsung kepada investor dapat dilakukan oleh persero kepada mitra strategis atau diseplement atau kepada investor lainnya termasuk investor. Penjualan saham persero secara langsung kepada investor yang berstatus sebagai BUMN dapat dilakukan dengan menunjukkan langsung oleh menteri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas, anggaran dasar BUMN yang bersangkutan atau perjanjian memegang saham. Selanjutnya, penjualan saham secara langsung kepada investor dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memerlukan bantuan dan keahlian experience dari mitra strategis seperti operasi, teknik, inovasi, pengembangan produk, manajemen, pemasaran, teknologi, dan kemampuan perdanaan. Yang kedua, membutuhkan dana yang besar namun menghadapi keterbatasan dana dari pemerintah selaku shareholder atau kesulitan menarik dana dari pasar modal. Yang ketiga, mendorong lebih lanjut pengelolaan dan pengembangan sebagai aset kegiatan operasional yang dapat dipisahkan untuk dikerjasamakan dengan mitra strategis. Dan yang terakhir adalah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undang. Selanjutnya adalah penjualan saham kepada manajemen atau karyawan yang bersangkutan, employee and or management buyout, yaitu privatisasi dengan cara penjualan saham kepada manajemen, buyout, MBO atau karyawan employee buyout. Persero dapat dilakukan dengan penjualan sebagai besar atau seluruh saham langsung kepada manajemen ataupun karyawan persero yang bersangkutan. Dalam hal ini, manajemen dan karyawan persero tidak dapat membeli sebagian besar atau seluruh saham persero, maka penawaran kepada manajemen atau karyawan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan yang bersangkutan. Selanjutnya, penjualan saham ini dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada yang memiliki bidang usaha secara core bisnis jasa profesional, tetapi bidang usahanya sangat kompetitif dan memerlukan kompetensi teknis khusus. Yang kedua, ada nilai akses relatif kecil dan hasil penjualan sahamnya relatif yang tidak terlalu besar. Yang ketiga adalah perusahaan harus menjaga kelangsungan sinambungan program yang telah terjadwal sehingga diharapkan program privatisasi tidak akan mengubah dinamika manajemen yang ada dan tidak mempengaruhi kegiatan usaha. Dan yang terakhir adalah nature of business yang dianggap dapat dijalankan dan dimiliki oleh karyawan manajemen. Baiklah, sekian video kali ini tentang 3 cara privatisasi BUMN. Kalau lebih kurang saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.